Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kita akan membahas film berjudul The Dinner Party yang rilis pada tahun 2020. Film ini bergenre horror thriller ya, jadi bakal ada adegan-adegan yang menegangkan. Tapi, seperti biasanya, karena video ini mengandung spoiler, kalian boleh skip di sini kalau nggak mau kena spoiler konten. Tapi buat yang mau lanjut, kalian bisa subscribe dulu channel ini supaya nantinya nggak ketinggalan alur cerita film-film menarik lainnya. Oke, let's check this out. Film dimulai dengan sepasang suami istri bernama Jeff dan Haley yang sedang mempersiapkan diri sebelum masuk ke sebuah rumah mewah tempat mereka diundang makan malam. Jeff meminta pada Haley untuk memberikan impresi yang baik supaya dia bisa melancarkan bisnisnya dengan sang tuan rumah. Jeff juga memastikan jika Haley membawa pilnya, karena Haley memiliki penyakit mudah panik. Jeff dan Haley pun kemudian memencet bel pintu rumah itu. Lalu keluarlah seorang pria bernama Sebastian yang dengan sinisnya menanyakan apa keperluan Jeff datang ke sana dan mengira Jeff adalah seorang sales yang akan menjual barang padanya. Lalu Sebastian pun mengusir mereka. Jeff dan Haley sangat terkejut dengan perlakuan Sebastian. Lalu Haley pun meminta untuk pulang. Namun Jeff menolaknya karena dia sangat membutuhkan koneksi di rumah itu untuk memperlancar bisnisnya. Lalu Jeff pun mencoba mengetuk pintu itu kembali. Tiba-tiba muncullah seseorang menggunakan topeng yang berteriak mengagetkan mereka. Dan lagi-lagi orang itu adalah Sebastian. Namun kali ini dia bersikap ramah dan menyuruh Jeff dan Haley untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian setelah masuk ke dalam rumah, Sebastian memperkenalkan dirinya pada Jeff dan Haley. Dia segera menyium pipi Haley. Namun dia tak mau menjabat tangan Jeff. Dia justru menyuruh Jeff untuk mencium tangannya. Lalu Sebastian memastikan Jeff dan Haley untuk memasukkan handphone mereka ke sebuah kantong karena dia tak mengizinkan ada handphone ketika mereka sedang makan malam. Setelah Sebastian meninggalkan mereka di ruang tunggu, Jeff memastikan Haley menurutinya dan bersikap baik pada makan malam nantinya. Lalu Haley meminta maaf dan mereka pun berciuman. Ketika mereka berciuman, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk ke ruangan itu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Sadie. Lalu Sadie menawarkan apakah mereka ingin segelas wine atau alkohol. Setelah itu, dia keluar dari ruangan itu. Sepeninggal Sadie, Jeff memberikan pil untuk menenangkan Haley. Haley mulai merasa ada hal yang buruk akan terjadi di sana. Dan dia mengajak Jeff untuk pulang sekali lagi. Tapi Jeff lagi-lagi menolaknya. Lalu Sadie pun masuk dan membawakan segelas wine untuk Haley. Ketika Jeff juga meminta segelas wine untuknya, Sadie hanya menatapnya dan beranjak pergi. Terlihat jika dia tidak terlalu menyukai Jeff. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang memperkenalkan diri sebagai Vincent. Namun Vincent tak menyambut tangan Jeff ketika dia mengulurkan tangan untuk memperkenalkan diri. Di lain sisi, dia mencium tangan Haley ketika Haley memperkenalkan dirinya. Sepertinya, semua orang di rumah itu hanya bersikap ramah pada Haley, namun tidak pada Jeff. Lalu Sadie pun muncul kembali untuk berbincang dengan mereka. Setelah itu, Haley meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Vincent pun menyuruh Haley untuk menggunakan kamar mandi yang ada di kamar atas. Lalu Haley pun beranjak mencari kamar mandi. Setelah masuk ke kamar mandi, Haley mencoba menenangkan dirinya karena dia terus mengingat masa kecilnya yang melihat ayah tiri dan ibunya bertengkar di depan matanya. Ketika keluar dari kamar mandi, Haley sangat kaget karena tiba-tiba ada seorang wanita tanpa busana berdiri di kamar itu. Wanita itu bernama Agatha Archer, seorang penulis ternama. Haley pun mengatakan jika suaminya sangat mengidolakan karya-karya Agatha. Lalu, ketika Haley akan segera keluar dari kamar itu, Agatha menahannya dan mendekati Haley. Ketika Agatha mulai menyentuh Haley,
Sadie pun masuk dan meminta Haley untuk turun karena Jeff mencarinya. Sepeninggal Haley, Agatha memarahi Sadie karena mengganggunya. Lalu semua orang berkumpul di meja makan, termasuk Carmine yang duduk di kepala meja makan. Mereka pun terlibat berbagai percakapan, mulai dari tentang keamanan di rumah mewah Carmine, sampai cerita tentang jimat keberuntungan Jeff, sebuah bidak catur. Namun semua orang menertawakannya karena mereka menganggap bidak catur itu hanyalah sebuah plastik. Kemudian Carmine menanyakan pada Jeff, apakah dia telah melakukan semua instruksi yang diberikannya, yaitu tidak memberitahu siapapun bahwa hari ini mereka berada di sana untuk makan malam. Jeff pun menjawab jika dia sudah melakukannya. Carmine mengatakan jika dia tak ingin ada paparazzi yang mengetahui acara makan malam ini dan mengganggu mereka. Lalu Carmine mengatakan jika dia hanya mengadakan makan malam seperti ini 2 kali dalam setahun, yaitu pada saat musim panas dan musim dingin. Kemudian mereka ingin mendengarkan musik, namun mereka harus mengambil kartu tarot dulu dan dibacakan takdirnya sebelum salah satu dari mereka bisa menentukan musik apa yang akan diputar. Sadie pun kemudian meminta mereka mengambil kartu satu persatu. Lalu ketika semua orang telah mengambil kartunya masing-masing, Sadie meminta mereka untuk membuka kartunya. Dimulai dari Sebastian yang mendapatkan kartu bergambar The Fool atau si bodoh. Kemudian Sadie pun membacakan karakter kartu itu. Lalu kartu Vincent adalah kartu pesulap yang melambangkan kekuatan dan keahlian. Sedangkan Carmine mendapatkan kartu Sang Kaisar yang menyimbolkan kepemimpinan. Sementara Jeff mendapatkan kartu The Hangman, orang yang digantung, yang merupakan simbol pengorbanan dan kematian yang diberkati. Lalu kartu Agatha adalah kartu Sang Pecinta yang menyimbolkan penyatuan 2 jiwa. Kemudian Haley pun menanyakan kartu Sadie, yang ternyata adalah kartu pendeta tertinggi yang menyimbolkan wanita dengan pemikiran ilahi. Kemudian Haley diminta membuka kartunya yang ternyata adalah kartu kematian. Namun Vincent mengatakan kematian juga mewakilkan sebuah kelahiran baru. Setelah itu, Sadie memilih kartu Sebastian sebagai pemenang yang akan memilih musik untuk malam ini. Sebastian pun sangat senang dan segera memasang musiknya. Lalu Sebastian menuangkan 2 gelas anggur untuk Haley dan Jeff. Dia mengatakan jika itu adalah anggur yang sangat spesial dan mereka berdua harus menikmatinya. Di sela-sela musik yang mengalun, mereka berbincang-bincang tentang cerita Bluebird Castle yang menyedihkan. Hal ini membuat Haley menjadi tidak nyaman. Kemudian para tuan rumah menyadari jika Haley terlihat tidak nyaman. Maka mereka pun meminta Haley untuk mengungkapkan perasaannya. Jeff awalnya melarang Haley untuk bercerita. Namun Haley terlihat sangat tidak nyaman dan ingin bercerita. Lalu dia pun berkata jika dulu ibunya membunuh ayah tirinya. Jeff pun memberi kode supaya Haley tak meneruskan ceritanya. Namun Haley tetap saja melanjutkan cerita itu. Dia berkata bahwa ibunya menderita bipolar dan pada suatu hari ayah tirinya yang sedang mabuk bertengkar dan membentak ibunya. Kemudian ibunya menusuk ayahnya berkali-kali dan setelah itu ibunya pun memotong lehernya sendiri. Setelah kejadian itu, Haley harus masuk ke rumah sakit selama 2 minggu karena trauma. Lalu Carmine menceritakan jika dulu ibunya bekerja sebagai kepala tim operasi. Dan Carmine kecil yang manja memiliki banyak sekali permintaan yang harus dituruti. Suatu saat, ibunya menyajikan masakan dari hati manusia dan memaksa Carmine untuk memakannya sampai habis sambil diceramahi tentang buruknya menjadi orang yang rakus. Kemudian, Haley dan Jeff meminta izin untuk ke kamar mandi. Ketika berada di kamar mandi, Jeff memarahi Haley yang melanggar perintahnya untuk tak bercerita tentang kisahnya yang tak pantas. Kemudian, ketika Jeff keluar dari kamar mandi, dia bertemu dengan Sadie.
dan Jeff mulai merasa tenggorokannya tidak nyaman dan dia terbatuk beberapa kali. Saat kembali ke meja makan, Jeff masih batuk beberapa kali. Setelah itu, mereka kembali mengobrol. Keadaan Jeff terlihat semakin memburuk. Begitu pula Haley yang terlihat semakin mabuk. Pandangan Jeff mulai kabur. Kemudian, Sebastian mengambil pisau dan mengiris leher Jeff. Haley pun berteriak-teriak melarang. Namun semua orang hanya tertawa. Lalu Sadie berdiri dan menggigit lengan Jeff serta menuangkan darah Jeff ke dalam gelas dan meminumnya. Jeff tak mampu melawan mereka karena anggur yang telah ia minum. Setelah itu, Carmen memotong kepala Jeff dan Haley hanya bisa melihatnya tanpa berbuat apa-apa. Lalu Carmen berkata pada Haley jika mereka membutuhkan Haley karena mereka memiliki hasrat dan keinginan masing-masing padanya. Dan setelah itu mereka akan membiarkan Haley pergi. Kemudian Haley dipindahkan ke sebuah kamar dan diikat pada sebuah kursi. Di kamar itu ada Agatha yang menggunakan pakaian seksi. Kemudian Agatha mantap-mantap dengan mayat Jeff di depan Haley. Setelah mantap-mantap dengan mayat Jeff, Agatha bercerita pada Haley jika dulu ayahnya adalah pemilik rumah pemakaman. Suatu hari, ayahnya memergoki dia sedang bermesraan dengan seorang gadis. Ayahnya mengatakan itu bukanlah hal yang wajar. Dan ayahnya kemudian memaksanya untuk mencumbu orang mati yang dia persiapkan untuk upacara pemakaman. Sejak saat itu, Agatha menjadi senang bersetubuh dengan mayat. Setelah itu, Haley dipindahkan ke dapur dan diikat kembali pada sebuah kursi. Kali ini ada Sadie di sana. Dia pun mengajak Haley bercerita sambil membuat ramuan. Setelah itu, dia juga memasukkan darahnya sendiri ke dalam gelas ramuan yang diraciknya. Kemudian, Sadie memaksa Haley untuk meminum ramuan itu. Setelah selesai, Sadie pun pergi. Dan Carmen masuk ke dapur. Lalu Carmen mulai berbicara tentang apa yang terjadi pada organ tubuh manusia yang telah meninggal. Sambil terus berbicara, Carmen mulai membumbui daging yang ada di depannya. Tentu saja itu adalah daging Jeff. Sementara itu, Haley mulai bisa mengendorkan ikatan tali di kaki dan tangannya secara perlahan. Lalu Vincent pun datang dan mengatakan sudah waktunya untuk ke gereja. Carmen pun berteriak jika persiapannya belum selesai. Lalu ketika Carmen berpaling kembali kepada Haley, Haley telah meninggalkan kursinya. Haley pun berlari keluar rumah. Di tengah jalan, Haley melihat ada sebuah mobil patroli. Dia pun meminta bantuan pada polisi yang ada di sana. Haley menceritakan jika suaminya telah dibunuh. Lalu tiba-tiba, Sebastian datang dan mengatakan jika Haley adalah adik iparnya yang memiliki gangguan jiwa. Haley pun menyangkalnya, namun Sebastian terus meyakinkan polisi itu. Sampai akhirnya, polisi itu meminta Haley dan Sebastian untuk masuk ke dalam mobil. Kemudian polisi itu justru membawa Haley kembali ke rumah Carmen. Tiba-tiba, polisi itu mengeluarkan borgolnya dan berkata jika dia sudah berkali-kali mengingatkan mereka untuk tak menggunakan tali yang mudah lepas. Mereka seharusnya menggunakan borgol. Haley pun sekarang menyadari jika polisi itu adalah rekan para penjahat. Ketika Haley akan melarikan diri, polisi itu pun menodongkan senjatanya dan Sadie menangkap Haley. Kemudian Haley masuk ke sebuah ruangan dan mengancam Vincent dengan sebuah tongkat. Lalu Vincent pun dengan mudah menghajar Haley berkali-kali. Setelah itu, Haley kembali didudukan di sebuah kursi dengan tangan dan kaki terikat di depan sebuah altar yang penuh dengan simbol-simbol yang aneh. Semua orang mengelilingi Haley. Kemudian Sadie membacakan mantra diikuti oleh semua orang yang ada di sana. Lalu dia menyuapkan sepotong daging kepada Vincent. Setelah itu, Sadie mengucurkan segelas darah pada wajah Haley yang menangis ketakutan.
Kemudian, satu persatu dari mereka memakan sepotong daging Jeff yang telah dimasak oleh Carmine. Setelah semua orang memakan daging itu, Sebastian memainkan sebuah biola dan mereka menggumamkan mantra-mantra dalam bahasa Latin. Setelah upacara selesai, mereka pun duduk di meja makan. Carmine menyiapkan semua hidangan di meja yang tentu saja berasal dari daging Jeff. Setelah itu, mereka makan malam bersama layaknya makan malam biasa. Sementara itu, Haley berusaha melepaskan ikatan tali tangan dan kakinya. Lalu Sebastian pun berusaha menyuapi Haley yang menolak untuk makan. Lalu tiba-tiba Haley kejang-kejang tak terkendali, dan tak lama kemudian dia terdiam. Semua orang pun mengelilingi Haley. Sebastian dan Carmine berusaha membangunkan Haley. Namun tiba-tiba Haley menggigit tangan Sebastian dan mengambil garpu di meja makan, kemudian menusuk Sebastian berkali-kali. Dari belakang, Vincent berusaha untuk menghentikan Haley. Namun Haley menggigit lengannya dan menghajar Vincent serta membenturkan kepalanya berkali-kali ke meja. Entah kekuatan dari mana yang merasuki Haley sehingga ia bisa melakukannya. Lalu Carmine datang dan mengayunkan goloknya ke arah Haley. Namun Haley dengan sigap menghindar sehingga golok itu justru mengenai kepala Vincent. Haley pun kemudian berlari keluar ruangan melewati Sadie. Namun Sadie hanya tertawa dan membiarkannya pergi. Agatha pun berteriak pada Sadie dan menanyakan apa yang telah ia lakukan pada Haley. Namun Sadie hanya tertawa dan mengatakan jika dia hanya memberikannya kekuatan. Lalu Agatha mencari Haley ke kolam renang. Dia melihat kolam kecil yang dipenuhi dengan darah. Dia pun menusuk-nusukkan pisaunya ke air kolam itu. Dan ketika ia berbalik, Haley keluar dari dalam kolam dan mencekik Agatha dari belakang. Mereka pun bergulat di dalam kolam hingga akhirnya Haley bisa mengalahkan Agatha. Lalu dari arah belakang, muncullah polisi dengan senjata yang teracung ke Haley. Haley pun dengan beraninya berlari ke arah polisi itu dan menghajarnya hingga tak berdaya. Kemudian Haley pun mengambil pistol polisi itu. Lalu Carmine dan Sebastian mengendap-endap di ruang makan mencari Haley. Dari arah belakang, Haley memukulkan botol pada kepala Sebastian dan menggulingkan Carmine. Haley pun mencekik Carmine hingga ia mati. Setelah itu, ternyata Sebastian belum mati dan masih mampu berdiri dan duduk di meja makan. Lalu dari arah belakang, Haley datang dan mendekati Sebastian. Kemudian Haley menggigit leher Sebastian hingga darah mengucur deras dari lehernya dan Sebastian pun tumbang. Kemudian muncullah Sadie di depan Haley. Haley pun mengambil pistolnya. Namun, ketika dia menatap ke depan, Sadie telah hilang. Kemudian Sadie justru muncul di belakang Haley dalam sekejap. Haley pun menembak Sadie tepat di dadanya. Namun Sadie tak merasakan apapun, bahkan tak ada bekas tembakan di dadanya sama sekali. Nampaknya Sadie bukanlah manusia pada umumnya. Haley pun kemudian bingung dengan apa yang ia lihat. Lalu Sadie meminta Haley untuk duduk. Kemudian Sadie mengeluarkan kartu dan membaliknya sambil menceritakan bahwa dulu bumi adalah sebuah surga yang sangat luas. Dan dia adalah wanita pertama yang dipaksa untuk hidup di bumi dan berkembang biak. Lalu datanglah ular yang membisikinya agar memakan buah terlarang. Dia pun memakannya dan menikmatinya. Lalu dia pun dihukum dan dikutuk untuk berada di bumi dan hanya bisa bertahan hidup dengan meminum darah manusia. Sadie berkata, dia tidak pernah diusir dari surga, tapi dialah yang memilih untuk pergi. Lalu Sadie berkata jika Haley sangat mirip dengannya. Dia pun mengetahui semua masa lalu Haley. Sebenarnya, ayah tirinya tidaklah mati di tangan ibunya. Namun, Haley lah yang menghabisinya karena perlakuannya.
Dan Hailey jugalah yang membunuh ibunya karena tak pernah membela dan melindungi Hailey. Hailey pun menjawab jika dia tak memiliki pilihan. Namun Sadie berkata jika semua orang sebenarnya memiliki pilihan. Kemudian dia menawarkan Hailey untuk berada di sampingnya dan menjadi rekannya. Dan mereka akan abadi bersama hingga kiamat datang. Kemudian Sadie mengambil buah plum dan meminta Hailey untuk memilih. Kemudian Hailey pun mengambil buah plum itu dan memakannya. Lalu mereka pun berciuman. Beberapa lama setelah itu, ada sepasang suami istri yang datang untuk makan malam di rumah itu. Hailey pun menyambut mereka dan setelah itu turunlah Sadie dari atas tangga. Hailey memperkenalkan Sadie sebagai istrinya. Setelah mereka meminta para tamu pergi ke ruangan sebelah, Hailey dan Sadie pun berciuman. Dan film pun selesai. Well, untuk endingnya lumayan seru ya. Sadie tampil membawa cerita tentang Hawa yang telah didekonstruksi. Sangat bertentangan dengan cerita Hawa yang umumnya kita dengar. Tapi seperti yang semua orang tahu, bahwa kebenaran suatu sejarah tergantung dari siapa yang menceritakannya. Oke, segitu aja video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you when I see you. Bye!